Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, eee, materinya adalah saya akan membantu Anda, membantu pemahaman Anda untuk, memahami mengenai tata tulis, begitu. Jadi, perkuliahan kita sudah berjalan selama separuh atau setengah ya, sudah setengah perjalanan dan, setengah perkuliahan perjalanan ini akan kita gunakan untuk memahami lebih kepada tata tulis gitu, agar nanti saat Anda membuat atau menyusun esai, perihal ejaan, tanda baca, huruf, begitu, lebih baik atau lebih, sempurna gitu ya. Oke, mengapa saya, mengatakan membantu begitu, karena sebenarnya, semua yang akan saya paparkan ini sudah ada dalam Puebi. Puebi pun sudah saya, berikan gitu ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, Anda bisa membaca semuanya di sana. Jadi, saya memaparkan ini, bentuknya hanya sebagai, membantu pemahaman Anda, begitu. Untuk pertemuan, kali ini, kita akan membahas mengenai pemakaian huruf terlebih dahulu ya. Oke, jadi pemakaian huruf dalam bahasa Indonesia. Nah, ada beberapa, jenis ya, atau jenis huruf. Ada huruf vokal, ada huruf konsonan, ada gabungan, huruf konsonan, lalu ada huruf kapital, ada huruf miring, huruf tebal, huruf diftong. Tuh, ada beberapa jenis huruf dalam bahasa Indonesia. Nah, ini kita pelajari satu persatu. Ada vokal. Nah, ini ada diakritik. Gitu. Diakritik itu adalah tanda yang membantu Anda untuk membaca huruf tertentu, gitu, seperti ini. E, gitu ya. Penggunaan diakritik ini bisa Anda lihat, kalau saya perjelas ya, berbeda, E1 dan N lainnya berbeda. Jadi itu fungsi diakritik untuk membantu pembaca bagaimana melafalkan sebuah huruf gitu. Contohnya pada E. Lalu jenis yang kedua adalah konsonan. Huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan S. Contohnya Sansevieria itu ya, jenis tanaman. Penulisan awalnya adalah X tapi dibaca S gitu ya. Lalu selanjutnya adalah diftong. Jadi ada huruf vokal, ada konsonan, lalu ada diftong. Apa itu diftong? Dalam bahasa Indonesia ada 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf. Jadi diftong itu adalah gabungan huruf. Gabungan huruf vokal. AI, AU, E, dan OI. Jadi bacanya I, AU, E, dan OI. Gitu. Ini namanya diftong, gabungan huruf vokal. Contohnya mau. Nah, ini ada diftongnya. Mei. Nah, ini ada diftongnya E. Gitu. Itu namanya diftong. Jadi gabungan huruf vokal namanya diftong. Nah, ini gabungan huruf konsonan. Ada k, eng, dan esh. Nih, masing-masing melambangkan satu bunyi, ya. Jadi meskipun ini terdiri dari 2 huruf, tapi tetap melambangkan sebagai satu bunyi konsonan. Oke, nah ini kita mulai beralih pada Puebi, gitu. Huruf kapital. Nah, bagaimana seharusnya menggunakan huruf kapital itu? Yang pertama,
huruf kapital digunakan untuk awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital digunakan untuk huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contoh, Joko Widodo. Huruf J dan W ini harus kapital. Fatimah binti Salim. Mana yang kapital? F dan S. B kenapa tidak kapital? Karena bukan unsur nama orang. Ya, ini hanya menunjukkan unsur hubungan gitu, hubungan kekerabatan. Yang ketiga, awal kalimat dalam petikan langsung. Ini Anda pasti sudah paham ya. Awal kalimat dalam petikan langsung. Kalau Anda membaca sebuah novel misalnya, pasti huruf pertama awal kalimatnya menggunakan kapital. Yang keempat, huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Islam, Allah, Tuhan. Nah, ini nama agama, Islam, I kapital. Kitab suci, Al-Quran. Ya, A dan H harus kapital. Tuhan, Allah, itu ya, A kapital. Yang kelima, huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Sultan Hasanuddin. Nih, Sultan, ini kan gelar ya. S kapital, kalau Hasanuddin nama sudah pasti. Raden Ajeng. Nah ini menunjukkan gelar kehormatan. R dan A harus kapital. Sarjana hukum. Nah ini S dan H harus kapital. Begitupun ketika disingkat S titik H titik. S dan H tetap kapital. Selanjutnya nomor 6, huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Selamat pagi, Prof. Ini yang dimaksudkan adalah P-nya ini. Jadi P-nya juga harus kapital. Gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi gitu. Lalu selanjutnya huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Gubernur Jawa Timur. Nah, ini dimaksudkan di sini G-nya. Gubernur Jawa Timur nih. Presiden. Nah, ini P harus kapital. Karena termasuk nama jabatan dan pangkat. Yang terakhir, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Suku Jawa, J harus kapital. Bahasa Arab, A kapital. Bahasa Indonesia, I-nya harus kapital. B tidak perlu kapital. Yang harus kapital adalah nama bahasanya. Tuh. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital. Nah, nomor 9. Huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Tahun Hijriah, ini harus kapital. Bulan Maulid, nah, M-nya kapital. Hari raya Idul Fitri, maka yang kapital adalah I dan F-nya, karena merupakan hari besar atau hari raya. Idul Adha, I dan A harus kapital. Lalu selanjutnya nomor 10, unsur nama peristiwa sejarah, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Sumpah Pemuda, P, K, dan I harus kapital. Perjanjian Linggarjati, P dan L harus kapital.
Lalu nama geografi, Malang, Kota Batu, Gunung Bromo, Sungai Musi. Ini juga harus kapital. Gunung dan sungai juga harus mengikuti kapital. Kenapa? Karena termasuk dalam nama geografi. K juga demikian. Kota, gunung, sungai, gitu ya. Huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi atau dokumen, kecuali kata tugas, di, ke, dari, dan, yang, untuk. Jadi contohnya seperti ini. Ingat ya, nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen. Nih, ini lembaga atau badan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Maka semua harus kapital. Undang-undang, ini dokumennya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang, kenapa T tidak kapital? Karena ini merupakan kata tugas. Sistem Pendidikan Nasional, lalu SPN-nya kapital kembali. Nomor 13. Dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas. Nah, ini sama seperti nomor 12, tetapi ini fokus pada judul buku, karangan, artikel, dan makalah. Lalu huruf pertama unsur singkatan nama gelar. Saya stop sebentar. Oke, maaf saya lanjutkan kembali. Tadi nomor 14 ya. Penggunaan huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Lalu selanjutnya huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, itu juga harus menggunakan huruf kapital. Tapi yang digunakan dalam penyapaan.
Nih, contohnya seperti ini. Bapak tidak lapar? Tanyaku. Ini B-nya harus kapital. Saya tidak berangkat dengan bapak saya. Mengapa B-nya tidak kapital? Karena kalimat ini bukan kalimat penyapaan atau pengacuan. Maka bapak tidak perlu kapital. Jadi harus tekankan untuk nomor 15 itu. Digunakan dalam penyapaan. Oke, selanjutnya adalah pedoman penggunaan huruf miring. Ya. Ada 3. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Jadi untuk menuliskan judul buku, ya huruf miring, nama majalah, atau nama surat kabar. Nah ini contohnya. Ini dalam daftar pustaka ini ya, yang pertama. Yang dimiringkan yang mana? Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa. Nah, silakan nanti dicek kembali esai Anda, daftar pustakanya bagaimana penulisannya. Lalu yang kedua ini, cerpennya telah diterbitkan di Jawa Pos. Nah, ini kaitannya dengan nama majalah atau nama surat kabar. Ini Jawa Posnya harus miring. Gitu. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya huruf terakhir kata abad adalah D. Nah ini ada penegasan, huruf terakhir kata abad adalah D. Jadi abad dan D ditulis miring. Dia tidak diantar, tetapi mengantar. Ini fungsinya untuk penegasan atau pengkhususan. Dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Jadi fungsinya agar pembaca tahu bahwa penulis menekankan kata itu atau huruf tersebut. Yang terakhir, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Panjenengan adalah salah satu istilah dalam bahasa Jawa. Nah ini panjenengannya ditulis miring karena merupakan bahasa daerah. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika ini adalah bahasa Sanskerta, ya, jadi harus ditulis secara miring. Oke. Yang terakhir, huruf tebal, penggunaan huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf DH seperti kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Nah, ini sudah ditekankan awalnya, sudah ditulis miring. Ingin ditegaskan kembali, maka DH-nya ditebalkan. Kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Ora et labora ini bahasa asing ya, dan penulis ingin menekankan et, jadi ini ditebalkan. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul, buku, bab, atau subbab. Nah, ini subbab-subbab yang harus ditulis secara tebal. Gitu. Jadi saat Anda nanti menulis esai, silahkan diperhatikan ini semua. Untuk pengaturannya bagaimana disesuaikan agar penulisan esai Anda nanti benar. Tata tulisnya atau pedomannya sesuai dengan PB, karena jika tidak sesuai berarti kurang tepat gitu ya. Itu saja mungkin yang dapat saya paparkan untuk membantu pemahaman Anda. Semuanya sebenarnya sudah ada di PB, silahkan Anda baca kembali jika ingin mengulang. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.